Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadil ummati ila 'alal maqamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang Allah muliakan dan hormati para jamaah Musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama sekali kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga kembali kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, maka setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju tempat ini menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal hafizun 'ala hududillah wa basyiril mu'minin. At-taibun, dan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna taubatal maqbulin, jadi orang wal fawzul azim, yang mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah adalah yang pertama, yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita masuk orang yang bertobat. Orang yang baik itu bukan orang yang kada pernah berbuat salah, tapi orang yang baik orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian dia bertobat kepada Allah. Wa 'alam anna taubatal maqbulata innama tahsulu bi ijtima'i arba'ati umurin. Ketahuilah bahwasanya taubat yang diterima oleh Allah ini akan hasil dengan terkumpulnya 4 perkara. Taubat kita akan benar-benar menjadi taubatan nasuha, taubat yang baik, taubat yang diterima oleh Allah apabila terkumpul 4 hal. Awaluha ihtiraqul qalbi 'inda suduril ma'siyah. Yang pertama, hatinya terasa penyesalan yang luar biasa ketika dia melakukan satu dosa. Bahasa di sini ihtiraq ini terbakar hati.
artinya menyesal luar biasa sakit hatinya bila tagawi dosa. Nya kada hendak menggawi dosa, tapi bila ia tagawi dosa maka timbul langsung penyesalan yang luar biasa. Timbul di situ rasa kada nyaman di hati. Tsaniya anadamu ala ma madha. Yang kedua, penyesalan atas dosa yang telah lalu. Ketika dia menyesal, dia bertobat kepada Allah, kemudian tagawi juga nih. Nah, ketika tagawi itu nya rasa gelisah luar biasa, rasa kada nyaman hati. Nah, ini orang yang bertobat kepada Allah. Dzalika al-'azmu 'ala tarki fil mustaqbal, dan yang ketiga dia berjanji dalam hatinya bahwa dia akan meninggalkan perbuatan dosa itu di masa akan datang. Rabi'uha ayyakun al-hamilu lahu 'ala hadhil umuri thalatha dhalabu ridwanillahi ta'ala wa 'ubudiyatihi. Dan yang keempat, bahwa yang menjadi pendorong bagi dia bertobat kepada Allah dari tiga hal ini adalah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kada ada tujuan lain. Fa in kana gharaduhu min hadaf amadzamatin nas wa tahsil madahihim aw liqadin akhar dan aghrad dunyawiyyah falaysa bitaibin. Apabila dia bertobat kepada Allah, tujuannya supaya jangan disembah orang, tujuannya supaya dipuji orang, tujuannya atau tujuan-tujuan yang lain, tujuan keduniaan, maka bukan dinamakan tobat. Nah, jadi itu dari 4 hal inilah, ini ayat sambungan minggu yang lalu. Jadi ketika seorang bertobat kepada Allah, maka dia betul-betul di dalam tobatnya ini lillahi ta'ala, bukan tujuan lain. Artinya dia bukan aku ini bertobat aja dah. Kenapa itu bertobat? Orang-orang bertobat kali nyaman dilihat orang ya. Nah, ini bukan tobat ini. Tobatnya harus betul-betul karena Allah, bukan karena makhluk. Nah, kemudian tobatnya kita ini bukan betul-betul di dalam hati itu menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ini apalagi inilah hari-hari ini pertama darilah amunang, artinya kita melihat sejarahnya bagaimana hari pertama bulan Dzulhijjah, hari pertamanya diterima oleh Allah tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian di bulan Dzulhijjah ini dosa kita beratan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah masuk hari ini tadi, nah malam ini berarti malam kedua. Karena tadi malam pertama, hari ini pertama, berarti malam ini malam kedua. Berarti hari pertama hari Minggu, 8, Senin, Selasa, 10 hari raya, berarti hari Selasa. Ini orang balik kan gitu, Ahad 8, Senin, Selasa 10. Nah, kayak itu, itulah. Nah, perasaan kita dia. Perasaan hari raya pulang, asahnya lah hari raya kita, hari raya pulang yang berapa? Nah, mudah-mudahan hari raya ini kau wajib ibadah. Kau aja sembahyang hari raya ini apa? Pindah lain sudah nih. Apa ngarannya keadaannya nih? Bahasa Inggrisnya tuh pindah camuh aja dong. Pindah camuh nih keadaan sudah nih. Orang yang beribadah, nah mudah-mudahan jangan diganggu. Karena dia kalau kita menolak ibadah itu ianya takarruf kepada Allah. Termasuk cara kita supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya bala dan musibah dijauhkan oleh Allah, kita bertobat kepada Allah. Taubat yang kita taubatan nasuha, kita sholat taubat, kita membaca tulakba, doa tulakba, kita membaca burundah, kita membaca sholawat bil qulub. Nah, ini tujuannya supaya kita berataan selamat daripada segala bala dan musibah, dan kita disihat wal afiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nama kita, banyak keringan kalau ya. Makanya dijaga kita kesehatan lah, keadaan namanya supaya sehat ya caranya, supaya jangan tapi ya pengaruhnya kita terpengaruh dengan keadaan namanya ini, maka pikiran positif dia terus. Semalam pada pengajian minggu yang lalu sudah ulun sampaikan, jangan terlalu mengamati perkembangan berapa korbannya, berapa anunya, mau
minta perlindungan kepada Allah. Bagi nang garing mudahan maka sehat, mudahan diafiatkan oleh Allah. Nah, orang garing itu untung ya, apa untungnya orang garing ini dosa diampuni oleh Allah. Kafaratul dzunub. Makanya dalam kitab Al-Mawa'izul Usburiyah, apabila seorang hamba Allah tentukan orang ini garing, Allah kirim malaikat yang pertama aja Allah Ta'ala ambil cahaya wajahnya, ambil selera makannya. Orang hendak garing itu pertama makan hantar. Banyak apa lauknya aja. Ayam panggang banyak hartanya. Nah, ayam panggang hantar. Nah, apa lauknya ya? Anu sapat kali bebenang, sudah sapat kali bebenang. Sapat kali bebenang jadi haram. Hantar makannya. Allah. Karena pada makan ajaran Allah Ta'ala, malaikat yang kedua ambil kekuatan tubuhnya. Ya lemah awak, lemas dulu garing tak? Lemas awak. Karena kada makan, sehari kada makan, 2 hari kada makan, akhirnya awak lama. Berjalan benda asarayu awak. Karena kada makan, maka hujan Allah Ta'ala ambil cahaya wajahnya. Pertama diambil selera makannya, yang kedua diambil kekuatan tubuhnya, yang ketiga muhabin hujan. Yang keempat malaikat perintahkan oleh Allah lagi, ujar Allah Ta'ala khudzunuba, ambil dosa-dosanya, diambili dosa-dosanya. Lalu ketika Allah menentukan ini hamba disihatkan oleh Allah, ujar Allah malaikat yang pertama kembalikan selera makannya. Suka pengen makan, banyak makan enggak? Asal anak yang banyak nah, anak makan apa banyak? Kalau usaha harusnya tangkal iga lawan udang galis aja gitu. Hanya si garis tadi kan alat sudah, biar rumahnya baik garing tapi. Orang garing ini carikan, carikan udang galis, carikan apa ngarannya tangkal iga. Usaha kali makan banyak, habis semangkuk. Mulai karena makan, besok hari makan pulang. Ujar Allah Ta'ala malaikat yang kedua kembalikan kekuatan tubuhnya. Ya sakau berdiri, sakau berjalan. Yang kalau tak, kawal sudah keluar. Lalu yang ketiga, ujar Allah Ta'ala kembalikan cahaya di mukanya. Ya pindah, hilang wajahnya pindah, bercahaya sudah mukanya. Nah, ada 3. Yang keempat, karena disuruh oleh Allah. Malaikat keempat lalu berkata, ya Allah, ya Rabb, ini dosa-dosanya diapakan? Lalu ujar Allah Ta'ala, lempar ke laut dosa-dosanya. Nah maka dosa-dosa itu dilemparkan ke dalam laut. Artinya apa? Orang garing itu dosa diampuni oleh Allah. Nah, jadi nang sehat, jaga kesehatan nang garing, mudah-mudahan lekas sehat lah. Ya, artinya kita semuanya ada hikmahnya. Sehat ada hikmahnya, garing pun ada hikmahnya juga. Nah kemudian supaya kita ini betul-betul menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka baik nang garing kah nang sehat kah, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta dengan orang yang taubat dan cinta dengan orang-orang yang membersihkan diri. Maksudnya membersihkan diri dari apa? Membersihkan diri daripada dosa. Ya. Wala budda min radil mawdhalim ila ahliha in kanat. Dan hendaklah orang yang bertaubat kepada Allah mengembalikan apapun yang pernah dizaliminya terhadap orang lain apabila ada. Apabila kaitannya dengan Allah 3 sudah cukup. Tapi apabila kaitannya dengan makhluk, maka yang keempat kembalikan apa yang pernah dizalimi terhadap orang lain. Al-abidun, siapa lagi orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang ahli ibadah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladzina yarawna ibadatallahi wajibatan alaihim, orang-orang yang abidun maksudnya dari Ibnu Abbas adalah orang-orang yang senantiasa mereka memandang ibadah kepada Allah ada satu kewajiban kepada mereka. Artinya mereka selama hidup tidak pernah meremehkan ibadah kepada Allah.
Kita bila hendak ada kaitan, ada hubungan dengan Allah, kada ada jalan lain kecuali melalui jalan ibadah. Biar mengaji ilmu ma'rifat sampai ke atas langit peribahasanya, tapi kada ada ibadah, kada ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Putus dia hubungan dengan Allah. Makanya kita bila hendak tambah kuat hubungan kita dengan Allah, tambahin dari ibadah kita. Tidaklah ujar Allah dalam hadis qudsi, seorang hamba bertakarrub kepadaku melalui ibadah-ibadah yang fardu ataupun ibadah-ibadah yang sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku yang menjadi telinganya yang mendengar dengannya, aku yang menjadi penglihatannya yang melihat dengannya, aku yang menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, aku yang akan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Maksudnya apa? Ketika seseorang takarrub kepada Allah, yang wajib ditunaikannya, yang sunnah ditambahinya, maka Allah cinta. Bila Allah cinta, aku jadi pendengarannya jangan. Maksudnya apa? Dijaga oleh Allah pendengarannya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya Allah jauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dijauhkan telinganya mendengarkan kata-kata yang dusta, dijauhkan telinganya mendengar ghibah, dijauhkan dari telinganya mendengar namimah, dijauhkan telinganya mendengar fitnah dan lain sebagainya. Telinganya mendengar yang baik-baik aja. Mudahan telinga dosa nanti telinga itu diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan bila malaikat kena memanggil orang-orang ke surga, mudahan telinga kita didamarakan oleh Allah. Nya ada malaikat tuh nyaring menghujam, bubuhan si anu masuk dalam surga. Ada yang mendengar, ada yang kada. Bila kada mendengar berarti kada masuk surga. Ke rumah aja makanan berarti masukkan, yang mendengar masukkan makanan. Tuntukan orang makanan, berapa bunyi kamu bilang tadi? Kami makanan. Kenapa kalau dikira? Tadi sudah tuh ngomong ya. Ikan kada mendengar. Makanya telinga kita nih mudah-mudahan didamarakan seruan karena menyeru ke dalam surga. Allah yang menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Maksudnya apa? Allah jaga pandangannya dari yang haram. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Pandangan matanya kadang mau memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pandangan matanya kadang mau memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah. Pandangan matanya kadang mau memandang hal-hal yang mendatangkan nilai dosa di sisi Allah. Pandangan matanya memandang yang baik-baik. Setiap apa yang dipandangnya mendatangkan kebaikan. Apa yang mendatangkan kebaikan ketika kita pandang? Al-Quran. Apalagi yang mendatangkan kebaikan? Wajah orang-orang saleh. Makanya orang saleh itu kita pandang biar itu ibadah di mata. Bila orang saleh itu apalagi bubuhan habaibun ulama besar, jangangi muhasidin. Mudah-mudahan ulun dapat berkah sidin. Karena jangangi mudahan sidin jadi lagi ulun. Nah itu lain ulang lah. Lain ulang kayak itu kisah yang lain lah. Ada boleh kan? Boleh ya yang lo tuh mau berdoa lah. Tapi maksudnya nak mendatangkan pahala itu mudahan ulun dapat berkah. Ini kada gampang-gampang ulama ini warasatul anbiya, pewaris para nabi. Bayangkan kita main di muka ulama aja. Biar itu luar biasa nilai pahalanya. Apalagi waliullah. Sekadar membaca hintalu kita duduk di majlis wali, apalagi melihat muasidin tak baik daripada kita beribadah sampai awak kita ini tak potong-potong. Duduk di majlis wali itu. Allah bilang mandang muhasidin baca ayat. Kita tuh kalau pengajian di Sekumpul bila sudah guru membuka kita itu hampir pada titik kita kagum lawan muhasidin. Karena bosan-bosannya memandang muka orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Jadi cinta orang soleh cintanya karena Allah. Ada juga tuan guru nih, sidin di taksi dari Barabai, dari Banjar ke Barabai. Ada ibu berkisahan ibu mau punya lah aja jadi bini guru Sekumpul ya. Jangan saya mau aku aja biasa melawan aku naik ya. Nah itu kurang pas nggak itu tuh. Ambil berkahnya orang pas. Itu lo memandang lo lain, dan niatnya di hati tadi lah. Niatnya anak ambil barakah, sudah.
Aku kata Allah yang menjadi tangannya yang ia memegang dengannya. Nah jadi di mata adalah mata yang kedua. Aku jadi penglihatannya yang melihat dengannya. Maksudnya apa? Matanya ini bujur-bujur dijaga oleh Allah. Mandang Al-Quran, mandang orang soleh, mandang Al-Quran. Makanya mata kita nih biar nikmat yang luar biasa. Biar kalau pada percaya matanya nikmat yang luar biasa. Isuk mulai besukan jam 6 jangan membuka mata sampai jam 6 kemarin. Biar memasak bahar memasak bawa basuh bahar. Nah, maroti iwak menyang iwak bahar. Nah, baca nafas bahar semuanya. Mulai kena kopi bahar. Mulai dua sinok mana ujah dan buat kendaraan. Kalinya mana biar jam apa ya? Kalinya mana jangankan pian mulai jam 6 sampai jam 6 sore, sejam aja 4 jam untuk kita ya Allah ya Rabb. Kalinya mana terasa betul betapa besar nikmat dari Allah. Nah, ketika kita mensyukuri memandang orang saleh, kita memandang Al-Qur'an, pahala di mata luar biasa. Makanya mata kita ini jangan asing dengan tulisan Al-Qur'an. HP aja terus. HP. Anu gue bulannya untuk melihat HP itu ada sembarangan. Ya kayaknya bukan apa? Bulan ini baca Al-Qur'an di situ. Nah, alhamdulillah, tapi jarang lah. Jarang yang kalau tak banyak apa ya? Facebook, TikTok. Ini bukan TikTok ya, Facebook, TikTok. Allah. Menang anum tuh biar gua orang lebih berbesbukan ini buat aja nongkrong lu nanya melihat asgelianan ya rumah itu kecil ingat jelek. Guru ada kalau isi Facebook, kalau isi TikTok kan ada, tapi di HP anak udah itu, tapi ditinggalnya di pesantren ada TikToknya tuh. Anu mengarang di pakas orang tuh ada TikToknya. Pas orang pernah melihat tuh, mana tua tuh ya Allah, bini siapa juga pak? Tapi orang itu bukan sini kan ada bang. Aman ya orang sini, aman aja. Nah, apa TikTokan? Karena nang hubungan berdasarnya nah, berlima sampai bertujuh bersusun baju kita, udah kayak paket dia, oh my, beri sumpah. Bajuan itu biar karena rekamannya kan hilang, videonya ada, karena malah cucu seorang, waduh nenek ini apa? Karena saudara-saudara melihat punya seorang oma, akhirnya generasinya menuruti juga, mau nenek juga, oh lah ya, menuruti juga. Ada waktu kita melihat tulisan Al-Quran supaya jangan asing. Apalagi kalau pernah lagi mulai berapa puluh tahun kalau pernah lagi. Guru dulu waktu masih belajar mengaji. Kalau kamu belajar mengaji, saya dulu masih di masjid itu 6 kali sehari belajar mengaji. Hubungan mereka anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, 6 kali sehari belajar mengaji. Lagi belum ceramah keluar. Kawaii gimana? Biar sudah bisa mengaji, bahari bisa itu mengaji di bahari ya. Wah ini bang, atau uang ya. Dulu memangnya apabila waktu SD itu ada bangnya bisa mengaji ya. SD ya bayangkan sampai nambah anak bercucu itu memang sudah. Nah kalau tahu buka Al-Quran sayang banget gitu tuh. Nah kita dengan Al-Quran ini jangan sampai asing, jangan sampai jauh daripada Al-Quran. Ini mata kita melihat tulisan Al-Quran itu aja biar berpahala. Ketika kita memandang Al-Quran, Bapak Allah sudah pernah sampaikan, biar hafal Yasin. Hafal nih Yasin nih biar jangan berhafal, apalagi di tengah orang. Kalau seorang silahkan melatih mana dihafal. Tapi kalau di tengah orang ada Yasinnya, ambil Yasin, lihati tulisannya, pahala di mata, pahala membuka, pahala membaca, 3 pahalanya biar. Tapi kalau biar berhafal, padahal ada Yasinnya, khawatir kalau pindah paiyahnya. Khawatir kalau pindah aku harap hafal Yasin. Padahal ujungnya don mobil, ujungnya aja. Allah, hati supaya dapat pahala
di mata, kecuali habis ya sih, kan apa boleh buat kalau habis tuh lah. Tapi kita niat bujur-bujur kadang nak mendapat iyanya, kadang nak mendapat arah mau baik, niatnya bujur-bujur kita lillahi ta'ala. Tapi karena yasinnya habis lalu bahapal. Ini kadang kawan menjelung nih, nah ya kawan. Kenapa ya kawan? Seorangnya sudah di luar kepala, ya. Itu bahkan aja di dalam kepala ya segi 4. Kita nih, beruntung kita nih masih diberi mata oleh Allah Taala. Nah, karena itu tuh orang Allah menjadi apa penglihatannya kenapa? Dijaga oleh Allah, nang dilihatnya nang bagus-bagus, nang dilihatnya nang mendatangkan pahala, nang dilihatnya wajah orang tuanya. Pian udah sudah pernah sampaikan juga, melihat wajah mama tuh di dalam kitab Al-Fawaid Mukhtar dikatakan, ditanya seorang alim ditanya, ya Syekh, ambil apal an-nadru mal aqal an-nadru ila al-Ka'bah aw an-nadru ila wajhil walidain. Wahai guru, mana bagusnya kita memandang Ka'bah atau memandang wajah orang tua? An-nadru ila wajhil walidain afdal. Jadi sini memandang wajah orang tua lebih afdal daripada memandang Ka'bah. Bayangkan ketika kita memandang Ka'bah, 20 rahmat Allah kita dapat. 120 rahmat turun tiap hari ke Ka'bah, 60 bagi orang yang tawaf, 40 bagi orang yang sholat menghadap Ka'bah, 20 bagi orang yang cuma mengikuti Ka'bah. Ini kita dapat pahala yang lebih afdal daripada memandang Ka'bah. Siapa yang lihat? Muha mama abah kita. Mama apalagi garing sudah di hati, muhazin kasihan mama apa nih? Garing sampai di hati Allah, mudahan disehatkan mama ulun ya Allah. Mudahan mama ulun ini nyaman beribadah. Maka itu hati kita lawan mama lah. Nah, jangan ada yang kada baik di hati bila melihat mama bangun. Orang Tuhan itu pasti mati juga. Akhirnya apa dua tangan kalau ibadah ada kan kayak itu? Ada kada kira-kira? Mana aku jadi sedunia ada ya. Kita biar kalau urusan anak mengajar keduniaan banyak di waktunya. Biar anak mengajar pangkat banyak waktunya. Anak bisnis banyak waktunya. Anak mengajar keduniaan yang lainnya banyak waktunya. Tapi urusan bakti dengan orang tua, apabila sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, timbul tangis saja lagi. Ada kesempatan lagi bakti dengan orang tua. Kenapa? Orang tua sudah meninggal dunia. Makanya beruntung apabila orang mengisi orang tua masih hidup walaupun dalam kondisi entah itu sehat atau sakit. Itu miftahul jannah, dia punya anak kunci surga di tangannya. Artinya ketika seseorang memperlakukan orang tuanya dengan baik, dengan hormat, dengan memuliakan mereka, maka berarti dia ke surga itu tinggal membukanya. Nah, kunci sudah di tangan. Kuncinya sudah di tangan. Makanya kunci ini jangan dibuang. Kayak pengomongnya, mama kada dihirani, abah kada dihirani. Kada peduli sih dia makan kah, kada peduli. Nah, ini namanya. Nah, jadi Allah yang menjadi penglihatan. Allah yang menjadi tangannya yang memegang dengannya, maksudnya apa? Allah jaga tangannya daripada yang haram. Allah jaga daripada memegang yang dimurkai oleh Allah, mencapai nama ambil yang bukan haknya, dijaga oleh Allah. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Aku yang akan menjadi kakinya yang berjalan dengannya, ujar Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kakinya Allah arahkan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Kakinya ketujuh berjalan ke tempat-tempat yang mendatangkan pahala, ke majlis ilmu, ke musalla, ke tempat-tempat pengajian, ke masjid. Itu kaki yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kata Allah, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki. Jadi beruntunglah ketika tangan banyak digunakan di jalan kebaikan, ketika kaki banyak dibawa berjalan ke tempat kebaikan. Makanya bila orang berjalan ke tempat
majelis ilmu kesini biar niatnya pertama nak beribadah. Kalau biar nak beribadah surat maghrib dan isya umpamanya lah, maka tiap langkah kaki itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua niatnya nuntut ilmu ke majelis taklim, maka innal malaikata la tadau ajnihatal li talibil ilmi, sungguh malaikat rela meletakkan sayapnya untuk diinjak oleh orang yang menuntut ilmu. Ampun, makanya gue untung dia berjalan gratis mulai rumah ke sini nah, itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala untuk ibadah salat, pahala untuk majelis taklim. Di bawah lanjutan ayatnya kan ada nih orang untuk ilmu ya Pak. Alhamidun. Kemudian orang-orang yang beruntung siapa lagi? Itu orang-orang yang senantiasa mereka memuji Allah. Ay alladzina yaqumuna bihaqqi syukrillahi ta'ala 'ala ni'amihi dinan wa dunya. Yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat agama ataupun nikmat dunia. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita Allah jadikan orang Islam. Apalagi kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Nabi Musa cemburu. Ini umat Nabi Muhammad yang Nabi Musa mengatakan, ini ajidu fil alwah ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamati wa suratuhu wujuhim kal qamari lailatul badr. Ya Allah, aku saksikan pada hari kiamat ada satu umat yang ketika dibangkitkan hari kiamat wajah mereka terang benderang laksana bulan purnama. Manhum ya Rabb, siapa mereka? Qala ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Ahmad, umat Nabi Muhammad. Kita berataan gena bila dibangkitkan hari kiamat maka terang laksana bulan purnama. Mudah bercahaya semua kita. Lalu kata Allah, ahsyurhum yaumul qiyamah ghurran muhajjalin, aku bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, anggota tubuh mereka bekas basuhan wudu mereka. Jadi mana rancak wudu itu cahayanya terang nanti hari kiamat. Kita kalau bersepeda motor, lampu kita tarang nyaman kalau mobil kita tarang lampunya nyaman. Rumah, kalau rumah tarang lampunya nyaman. Coba rumah tuh biar lagi bahari itu kan lampu dulu. Ulun yakin biar nang umur di atas 40 ini malah saya lampu dulu. Nang di muka sebiji, di tanah sebiji, di dapur sebiji. Lampu minyak tuh, ya kalau tuh lampu minyak. Ada beli. Samprong tuh harap sudah. Biasanya kalian susu dulu. Ya kalau tuh diluangi, kemudian nang atas tuh dipulur. Ya kalau tuh kayak ambil kain, bila kainnya bergetak ada cocok ada jadi tuh ganti ulang. Ya baju kenapa nih yang nambah kerak dirapi. Langsung subuh ya kan? Ya Allah. Kadep balik. Belajar mengaji ulun ma'alamu biar 4 kuncu penggula itu makna lampu itu nah. Secara salah dikurupin kan tapi gak lihatan, dinyaraki asapnya sampai ke hidung kira. Itu ulun ma'alamin nah kayak itu. Bila anak turun mulai rumah tuh mengaji biar nak ambil daun nyur diikat nang karing tuh dinyalakan. Nah, listrik belum ada, ngaji ada guru. Kayaknya nah sampai di rumah guru nah dimatiin dulu biasanya mulai kena Anda. Nama anak barang ya anak kayu guru bisa kebakaran guru. Tapi bakal itu kena dibeja dimatikan dulu anak yang disusun. Nak beli nyalakan pulang. Ada bisa mengkorek kalau guru kena ya Allah. Gurunya ikhlas mengajari luar biasa pulang. Gurunya nih kadang selalu pakai pas di sini nah, pakai pas. Kadang itu kadang tapi tahu sih bila salah tuh tahu sih bujuran tuh kan perjuangan bahari kan nyaman. Kita paling habis isya sudah pikir guring kenapa? Kadang habis isya tuh sudah kedebauan guringan baru bahan tuh nah kenapa? Lampu kurung.
Coba baik ini. Kadang-kadang aku di rumah nyarak. Ya kadang guring dia sampai jam 12 tuh. Apalagi nama misalkan film Ikatan Cinta. Wah. Ya sudah mau penasaran mana aku nih Ikatan Cinta karena mau guring kalau nonton. Kayaknya amalan tuh aku aja sekarang mau guring kalau pada baca surat Al-Baqarah nyaman tuh. Ini kadang gara-gara Ikatan Cinta sekarang guring aku tak tinggal dari itu. Kenapa ya? Kadang nonton orang Betawi kan lambat benar mulikan. Aku serba salah. Kau aja ini di YouTube semuanya ada. Kita tuh biar bila beramalan ada tertinggal amaliyah itu rasa ada penyesalan di hati. Berarti itu hidup hati itu biar hidup hati itu sudah artinya bagus hati itu. Oh kada baca Yasin rasa rugi. Kada sembahyang sunnah qabliyah ba'diyah rasa rugi. Kada baca sholawat rasa rugi. Itu hati nang bagus. Tagawi dosa timbul menyesal, timbul ihraqul qalbi tadi ihraqul qalbi. Hatinya rasa terbakar, rasa ada yang nyaman, rasa penyesalan luar biasa. Bila tagawi maksiat dia sakit hati luar biasa. Bila ia manggawi nang kada baik, bedanya nang baik tertinggal, hatinya pun rasa-rasa rugi luar biasa. Itu tanda hati itu. Tapi bila tertinggal baca gampang aja kayak gampang aja. Tertinggal baca Yasin enggak apa-apa. Tertinggal sinetron, aduh, wah ini ya benar aku aja. Sampai curhat kawan-kawan. Kalau tahu kisahnya kayak apa kan? Tadi itu kisahnya Andin lawan Al-Fulah ya. Nah ini nih, nah ini nang bahaya nih. Nah, jadi kita urusan akhirat ini jangan sampai tertinggal. Kembali lagi. Nah jadi orang-orang nambah untung siapa lagi orang-orang yang benar-benar bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan baik nikmat agama ataupun nikmat dunia. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita beragama Islam. Mudah-mudahan anak cucu kita senantiasa terpelihara iman dan Islamnya juga. Mudah-mudahan kita sampai ke mati membawa iman. Kita tetap dalam keadaan Islam. Man arad ayyalqallahu musliman falyuhafiz ala sholawat. Barang siapa yang kepingin ketika berjumpa dengan Allah, maksudnya ketika meninggal dunia, dia tetap sebagai seorang muslim, jaga sembahyang, jaga ibadah kepada Allah. Ataupun nikmat dunia, ya Allah kita biar nikmat dunia banyak. Nikmat agama, iman dan Islam. Nikmat dunia, makan nyaman, guring nyaman. Guring ini biar nikmat yang luar biasa. Coba orang kenapa guring misalnya kada selalu lawas 3 minggu aja kenapa guring. Apa kabar? Oh makannya nyaman, kenapa guring 3 minggu biar. Datang kawan mailangi. Assalamualaikum ya kawan. Coba ikan. Lebih nandu lagi dulu kawan. Kenapa 3 minggu ada guring? Ulun pernah ketemu orang tuh 2 minggu ada guring. Orang di Jakarta. Datang ke Samarinda. Lalu kalau datang ke tukang urut. Ulunnya kenapa guring? Padahal orang pintar tuh ya. Kenapa guring udah 2 minggu? Diurut sidin. Tak diurut sidin langsung terguringan. Pokoknya ada uratnya kan. Pokoknya nggak salah. Jadi guring ini nikmat luar biasa. Makan nikmat yang luar biasa. Guring nikmat yang luar biasa. Tapi makan yang paling nyaman, paling nikmat makan di saat lapar. Guring yang paling nyaman guring di saat mengantuk. Amun inya makan di saat kanyang paling nyaman. Amun yang guring di saat kada mengantuk kepala malah sakit. Nikmat makan, nikmat guring. Kita tuh biar kalau saya salah harap lauknya. Yang penting makan nyaman. Biar kita udah dadar aja. Nah kecap, nah lomboknya 20 biji bisa. Wah, gampang bibir. Nyaman aja makan tuh. Berarti ini nikmat yang luar biasa. Biar disuruh orang daging, biar disuruh orang sate, disuruh orang tulangan atau apa, tapi kalau berselera. Apa? Biar aja seadanya makanan. Makanya kita ini yang disyukur ini makan nyaman. Aja. Aku tadi nukar uang di pasar uang layang aja rumah abahnya tahu lah biar. Acil di sebelah rumah biar nukar gila 2 kilo, nukar udang galah, nukar ini macam-macam. Jangan diitin itu. Yang orang belum tentu mau makan nyaman. Kita biar
wak layang tapi makan gajah. Layang nukar tarung di bana disantami sesapakan bau mantah. Wah, dicari lumbuk. Wah, iya sebenarnya. Oh, nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita syukuri. Kayak apa cara syukurnya? Alhamdulillah, orang yang rancak memuji Allah. Makanya alhamdulillah ma an'amallahu ala 'abdin wa qala lahu alhamdulillah illa faqad adda syukra. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, berarti dia sudah menunaikan syukurnya kepada nikmat Allah tersebut. Artinya bila orang tua alhamdulillah, itu luar biasa sudah, termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi hatinya juga perlu bersyukur. Kayak apa? Hatinya meyakini nikmat datangnya dari Allah. Makanya kata Allah Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja nikmat yang datang, yang ada pada kalian itu datangnya daripada Allah. Hati meyakini ini datang dari Allah, kemudian lidah mengucap alhamdulillah, maka itu termasuk orang bersyukur. Kemudian gunakan nikmat tersebut di dalam taat kepada Allah atau dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beruntung. Pertama orang yang taubat tadi, yang kedua orang yang beribadah, yang ketiga orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Termasuk orang mensyukuri nikmat Allah. Nih, para karya korban ada duitnya berkorban. Berkorban. Mana ada duitnya? Kalau pada ada apa? Kalau pada ada niat. Niat. Makanya belum sampaikan kepada jemaah. Ini kita ini misalnya ada terlihat duit. Mulai hari ini malam ini berniati Allah ya ulun bila ada duit berkorban ini hari raya. Niatakan jadi berataan dapat pahala korban. Biar kalau berkorban, niatakan. Biar kalau korban dapat pahala korban. Kalau nggak berduit, tapi berniat duit banyak tapi tanpa korban. Pagi biar kalau berkorban tak hujan dulu niat aja cukup baik dah. Nah ini jangan jadi ujung-ujung pasang niat supaya kita dapat pahala korban. Itu termasuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah kayak apa caranya pula? Jangan pamalar. Jangan pamalar. Oh dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Tapi pamalar itu berarti bersyukur ya itu malah luar biasa. Nah, ingin berai itu 12. Seke banget. Ya panas ditambah ya udah aman ya kan. Kan ada semua pemalar. Orang pemalar tuh biar namanya lipat dari ibadah tetap diganti oleh Allah. Mun hirang tuh biasa ya lipat dari. Panci lipat dulu. Jadi banyak alhamdulillah. Jangankan dapat nikmat yang besar, jangankan dapat duit yang banyak, banyak alhamdulillah. Makan tuh, minum tuh alhamdulillah. Kita mengucapkan Allah Taala ridho. Nun sudah pernah sampaikan hadisnya innallaha la yarda 'ala 'abdihi idza akala aw syariba syurbatan fahamidallah. Sungguh ujar Nabi, Allah akan senantiasa reda kepada seorang apabila dia makan minum kemudian dia mengucap alhamdulillah. Nih ingatakan kita makan kita malam ini alhamdulillah. Bisa nggak sudah? Masa aja. Masa sosok. Saya 3 dah. Enak aja sambung pulang. Kalau juga. Jadi panjang waktunya. Jam 9 tidak. Apa enggak? Bila kita aku ulun bulik. Ulun tadi kan tergesa-gesa kalau lumayan lambat ya kamu tergesa-gesa tadi tergesa-gesa main isi acara di Cendana ulun kenapa terguring mengabdul habis zuhur sekalian pas di muka perkelurahan miris dan pucuk aspal benar. Nah jadi di situ pulang harusnya ulun jam 2 lewat seberapa 2 lewat 10 sudah mengisi tadi setengah 3 masih di pinggir lah ya. Nah itu gara-gara tergesa-gesa apa
Maka pas pulang ke rumah hanya lontong bahasa ada tamu sampai perang maghrib tadi. Para benar pahai tadi. Untung tamu yang paham tadi sudah mulai perang maghrib sedang. Allah. Ini ada juga biar nang ulun tuh paling kali nyaman kita sudah terjanji jam sekian datang jualan ceramah tuh lah. Nah itu ulun kali nyaman tuh ingkar janji tuh. Ulun pernah jualan jam berapa kira-kira guru datang? Kami udah habisian dulu. Jualan ulun jam 2:04 datang. Soalnya ada tamu pagi saat. Orang ke guru ada jualan tapi jualan jam 2 karena kurang seberapa belum berangkat. Oke saat sampai jam 2 kan belum balik jualan. Ada orang lebih aja. Jualan jam 2 seberapa belum berangkat. Pada jualan sudah. Tetap aja pakai saham kalau nyambung mau. Tiga orang kan kita nomor baru janji. Kalau ditinggalkan kali zaman dia orang nangis sudah. Nah jadi banyak bersyukur biar hidup nih. Orang nang bersyukur tuh hidup dilapangkan oleh Allah. Makanya supaya kita nih hidup nih nyaman kayak pacarnya. Kadang kali banyak bersyukur sudah. Banyak tiba syukur nih, awak sehat nih disyukuri, awak makan nyaman disyukuri, ada duit walaupun kada banyak disyukuri. Makanya ketika kita bangun guring apa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Nikmat umur nih, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan, akan dikumpulkan. Kita bangun guring masih hidup tuh nikmat nang luar biasa. Berapa banyak orang nang seumuran kita sudah meninggal dunia, bahkan yang lebih muda dari kita pun banyak yang meninggal dunia. Kita kan tahu apabila kenapa dirahasiakan kematian karena dipadahkan aja supaya kita siap setiap saat, supaya jangan sampai lalai kamu dipadahkan. Ikam umur 70 hanya mati, santai aja sampai 50 aku di sini sembahyangan dulu. Aku santai-santainya berlebihan aja sampai 50 tuh. Kenapa dipadahkan? Kalau kada dipadahkan pak, kawan kita mempersiapkan karena kada tahu kita nih apabila datang kematian lalu disiapakan. Maka ngarang umur itu karena berbau. Cakanya dulu yang tuh kan cuma masak ya, sedang ibadah. Amun umur karena berbau biar umur karena berbau juga kalau bau. Maka wehnya banyak anu meninggal. Hati-hati. Ya mudah-mudahan kada panjang umur, sehat walafiat, dihindarkan oleh Allah dari segala bala dan musibah, dan mudah-mudahan umur kita ini berkah berkah. Kita hidupnya sekali aja biar bila nang sekali gagal menangis dalam kubur kan. Bila sekali ini gagal biar sampai ke akhirat gagal terus. Tapi bila nang sekali ini berhasil dalam kubur jauh lebih nyaman lagi, di akhirat jauh lebih nyaman lagi. Gampang aja kan aku bertobat ini bisikan setan. Gampang aja aku kan bertobat umurku masih anak itu bisikan setan. Kami mustaqbilil yaum la yastaqbilu. Berapa banyak orang yang menghadapi satu hari dia tidak bisa menyempurnakannya. Pagi masih sehat, sore sudah meninggal dunia. Wa kami muntazirul la yablughu. Berapa banyak orang menunggu hari esok. Dia sudah punya rencana besok aku nak begini-begini, aku nak ke anu, aku nak melakukan anu. Ternyata malamnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah oleh sebab itu bila kita akan beruntung, pertama jadi orang yang bertobat kepada Allah, dan kedua jadi orang yang bersyukur kepada Allah, dan kedua jadi orang yang beribadah kepada Allah, yang ketiga jadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Sambungannya ada lagi 4 lagi as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Mudah-mudahan dosa kita berkat diampuni oleh Allah, kita termasuk orang yang bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita ada dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sallallahu alaihi Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma salli 'ala nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi